Sekarang pesertanya sudah pas 100 orang. Apakah bisa dimulai? Kita mulai ya? Mulai. Oke, baik. Nanti kemalaman. Iya, betul. Selamat malam ya, Bapak, Ibu, teman-teman semua, dan ada suara adik-adik barangkali ikut di pangku menyaksikan acara pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sayang hari ini Pak Sugeng Waluyo sedang tidak bisa hadir. Tapi tidak mengurangi semangat kita semua untuk bersama-sama mendengarkan tema kita pada hari ini, yaitu bagaimana kita mendengarkan 3 cara membuat sayur asin dan menu-menu favorit yang akan disampaikan oleh Chef Maria Bernardine Christine Tukan. Dan acara pada hari ini tentunya sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Oke, teman-teman ya, Bapak Ibu, perkenalkan Chef Maria Bernardine Christine Tukan yang sudah hampir 20 tahun berkecimpung di dunia kulineri. Memulai karirnya di Dubai, di Burj Al Arab di Bintang 7. Nah, kemudian juga lanjut di Ritz-Carlton dan Jumeirah, kemudian ke Accor Group, dan total pengalamannya 14 tahun di luar Indonesia. Tadi saya sudah perkenalkan bahwa saya mengenal beliau di Labuan Bajo sebagai chef de cuisine, sempat di luxury hotel Pulau Bawah Anambas Resort di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Sekarang bergabung dengan Marriott Group. Saya tidak tahu bisa ditampilkan tidak wajahnya, yang penting orangnya hadir di sini. Ya, silakan lanjut. Nah, Chef Maria, saya berikan kesempatan Chef untuk langsung memulai sebelum kita punya laptop dari admin. Oke, terlalu berat ya. Iya, berat memang, ini terlalu banyak video karena Chef ini menyiapkan video terus ya. Oke, mari silakan Chef. Oke, selamat malam buat semua yang lagi bergabung. Saya ucapin terima kasih untuk pertama buat Yayasan Upakarti Biosim Nusantara. Selamat malam. Terus Ibu Bapak yang ada di sini, senang sekali bisa berbagi, bisa share, bisa tanya apa aja semampu saya bisa menjawab. Gitu ya, Bu Ken. Kita lanjut aja langsung ke resipi mungkin. Ya, silakan. Kita mau masak dulu nih. Jadi sebenarnya kalau mau masakan untuk sayur asin sawi ini, kalau dibilang bisa untuk semua masakan. Tinggal komposisinya aja untuk menambahkannya. Karena sayur ini tuh rasanya sudah selain asin, asam, tapi dia juga bisa bikin gurih masakan. Contohnya kalau di sup dia bisa bikin gurih. Kalau yang di grill, kalau ditata terus dimakan sambil dicocol-cocol juga sama sambal juga enak. Begitu ya. Saya mau digeser dulu screen-nya untuk resipi yang mau kita bagi-bagi malam ini. Nah, di sini Ibu Bapak akan melihat ada contoh masakan sawi segar. Nah, kalau di sawi segar ini sebenarnya bisa langsung dimakan. Kenapa saya bilang begini? Contohnya orang Jawa Barat ya, itu mereka cuma seduh aja, kemudian dimakan pakai sambal. Praktis, mudah. Terus orang NTT juga bisa makan sawi. Mereka ada jenis sawinya yang agak kecil ya, Bu. Itu dipotong-potong halus, kemudian pakai sambal mentah, terus dipakai cabai yang banyak, bawang merah mentah diiris-iris, kemudian jeruk nipis dicampur semuanya. Kemudian dimakan dengan daging. Ya, jadi sawi ini bisa dimakan segar dengan tambahan sambal. Boleh lagi dibuka lagi, masih bisa ya? Enggak down lembarannya. Jangan, takutnya hang lagi nih. Bu adminnya. Jadi di sini boleh deh, ini ada contohnya sambal. Sambal itu banyak banget. Kalau mau coba bikin sambal itu banyak banget. Tapi basic dari sambal itu ada cabai, ada garam,
ada bawang putih sedikit, terasi, sama limau. Ya, itu sambal basic untuk sambal mentah. Sedangkan sambal yang lain juga kita bisa bikin tergantung teknik variasi kita. Mau digoreng kah, direbus dulu baru digoreng atau diulek seperti itu. Di sini ada pertanyaan, nanti pertanyaannya nanti belakangan ya, Ibu. Jadi ini adalah sayur sawi yang simple banget. Kalau ibu-ibunya mau berangkat kemana gitu ya, suaminya mau makan belum sempat, udah didiemin air panas, cemplung, siap sambal, langsung dimakan. Pasti mau dia, nggak nolak. Karena ini sawi benar-benar bagus manfaatnya ya Bu. Ada vitamin K, vitamin ininya, kalsiumnya tinggi. Jadi ini sangat bagus di saat kita kayak bertambah umur itu kita makan sayur ini juga bagus kalau langsung direbus aja. Tapi sekarang kita lagi ngebahas tentang fermentasi daripada sawi hijau pahit ini. Nah, ini ada masakan yang paling mudah sekali. Saya coba merealisasinya. Jadi nggak usah yang sulit-sulit dulu. Ini yang kita bisa masak di rumah ya. Ini ada sawi pahit segar, tumis ikan gabus. Jadi tumisan sayur ini bisa kita pakai resipi yang ini ya. Jadi kita pakai bawang merah itu 4 siung, bawang putihnya digeprek aja. Kenapa digeprek itu karena memang beda aromanya kalau digeprek sama diiris ya, karena cairan bawang di dalam itu keluar gitu. Terus ada 1 cabai merah besar, 2 ons file ikan gabus. Jadi kalau selain ikan gabus kita bisa memakai seafood juga boleh, tergantung selera ya. Mau seafood, mau daging kita berkreasi di sini. Terus ada garam, merica bubuk, serbuk ebi, penyedap sama air. Jadi tidak harus serbuk ebi. Jadi kita kalau ada yang masih punya selera bisa nambahin seperti mushroom seasoning, garlic powder atau yang lain bisa menambah cita rasa. Seperti ini. Ya, penampilan aplikasinya boleh dibuka layarnya lagi. Jadi cara membuatnya sebenarnya mudah. Jadi ini ada api, kita sudah nyalain, terus kita tuangkan minyak. Jadi minyak apa saja yang bisa kita pakai untuk menggoreng kecuali salad ya. Kita tumis. Pertama adalah memasukkan bawang merah. Ya simpel banget ya masakannya. Bawang merah, kemudian bawang putih yang sudah digeprek. Oke. Nah, setelah itu kita aduk. Ya, seperti menumis biasa. Di situ juga ada jahe ya. Sudah masuk jahenya, dipotong tipis-tipis. Kemudian kita masukkan ikan gabus yang sudah difillet, dipotong. Jadi Bapak Ibu boleh pakai daging, boleh pakai ikan yang lain juga boleh. Tapi pemilihan ikan di sini kita pakai ikan gabus warna putih, jadi penampilannya bagus. Kemudian kita tumis sebentar. Nah, ini simple banget tapi enak. Jadi masak itu sebenarnya about the taste ya. Gimana ini bisa menyatu ikan, ada gingernya, udah ada bawang putihnya, itu pasti enak. Apalagi ditambah seasoning dan sayur sawi asin tadi. Kemudian kita tutup. Ini fungsi dari menutup adalah membuat panas itu naik ke atas kemudian turun ke bawah sehingga bahan makanan tersebut matang. Ya, jadi ini teknik ini sangat bagus untuk memasak. Kemudian kita masukkan sawi yang sudah dicuci bersih. Ya, sudah dicuci bersih, kita aduk. Ya. Kita aduk pelan-pelan aja karena ini ada ikan gabus ya, jangan sampai hancur. Nah, setelah itu kita kasih garam, seasoningnya kita kasih garam, kemudian lada,
ebi powder dan air ya. Biar sayurnya cepat matang. Karena di dalam sayur sawi mentah ini sudah ada kandungan airnya. Jadi nanti sebentar tuh airnya juga bukan berasa air putih lagi, udah kaldu dari kaldu ikan, ayam dan sayuran. Ya, kita masukin sedikit penyedap ebi dan garamnya. Kemudian kita aduk rata. Jadi kalau untuk di hotel itu biasanya kita masaknya menggunakan api yang besar atau wok. Nah itu masaknya cuma 3 menit aja begini. Jadi nggak perlu lama-lama. Jadi kalau di hotel itu tinggal sup udah langsung jadi deh. Nah seperti ini. Kemudian kita masukin tomat yang segar dan cabai merah. Ini hanya untuk menambah warna dan tomat ini masuknya agak ke belakang. Jadi biar tomatnya tidak hancur tapi tetap memberi rasa enak ini. Ya. Setelah diaduk simple banget ini. Tapi kalau mau nanya masakan yang berat-berat boleh. Saya ngasih yang ringan-ringan dulu. Kemudian ditutup untuk memastikan sayur, ikan semuanya dimasak menggunakan uap, ya, uap daripada masakan tadi. Kita biarkan 3 atau 5 menit tutup. Terus sudah deh, terang jadi masakan kita jadi istimewa. Nah, jadi ini Ibu Bapak kan bisa nyoba di rumah, jadi nggak usah ribet-ribet masak itu. Yang penting gimana kita bikin colorful makanannya. Ini segar banget, bisa makan untuk siang sama malam ya. Jadi kalau sudah makan ini, ada lauknya lagi nggak, Chef? Nggak usah, ini udah ada ikan, udah ada sayurnya. Tinggal nambah sambal aja. Ya. Nah, ini masakan untuk sayur asin. Jadi sayur asin yang tadi sudah difermentasi penampilannya seperti ini. Ada beberapa banyak sekali, mungkin ratusan resipi yang bisa kita bikin. Tapi kita coba yang sederhana. Ini di sini di sebelah itu ada yang nanya, bisa langsung makan nggak itu sawi asinnya? Bisa, why not? Kalau sudah difermentasi bisa makan. Bisa dicampur di semua masakan. Contohnya kita mau masak ini ayam pakai tahu, sayur asinnya, sawi asinnya. Terus kita bisa tumis sayur asin seperti yang tadi. Atau kita mau bikin yang kuah pun juga bisa dengan menggunakan sayur asin tadi. Slide berikutnya tolong ya. Ini sayur asin ini juga enak dimakan bersama temannya bubur ya. Itu di Sukabumi sangat terkenal ya. Bubur itu penyajiannya juga menggunakan sawi asin. Jadi kalau semua daerah itu makan bubur, dia cocolannya ya paling ada kacang, ada daun daun bawang, terus bawang goreng. Tapi cuma ada di Sukabumi loh. Coba deh, kalau yang main ke Sukabumi, nanti makan bubur ya pasti temannya ada tuh sayur asin. 100% iya. Ada yang dari Sukabumi nih. Nah, berikut kita coba bikin tahu sayur asin. Nah, ini saya ngambil resepinya tuh yang mudah-mudahan barang yang ada di sekitar kita. Jadi di sini ada tahu sutra, ada bisa dipotong kecil-kecil ya. Terus sayur asinnya 2 ons aja. Terus bawang merah 3 siung, bawang putih 4 siung, cabai rawit 3 buah, tomat setengah, garam secukupnya 2 gram atau 1 gram karena di dalam sawi itu udah asin ya. Kita kasih ebi, kecap asin dan air. Kalau terlalu asin kita cuma bisa berkolaborasi dengan menggunakan air. Nah, ini sudah videonya udah di on. Jadi ini seperti biasa kita tumis ya. Tumis seperti biasa. Ada bawang merah, bawang putih yang digeprek, ada jahe lagi. Kenapa saya suka sekali pakai jahe, bawang? Ternyata semuanya ini ada manfaatnya.
Jadi selain bikin aroma, tapi ini bahan-bahan seperti ini sangat diperlukan oleh tubuh kita. Nah, di sini ada tomat sama cabai ya, sudah dimasukin. Kemudian diaduk dulu. Ya, kita aduknya pelan aja ya, karena tahu ini sifatnya soft, mudah hancur soft ya. Setelah itu tadi ada penambahan air sedikit biar tidak kering ya. Kemudian kita biarkan sebentar. Kita beri ya, aduknya pelan-pelan aja. Kita masukin sawi fermentasi tadi, sawi pahit fermentasi. Kemudian kita aduk lagi. Nah, kita biarkan sayur ini menyatu sama bumbu-bumbu tadi bersama tahu, kemudian kita tutup lagi. Ya, kita ambilin lagi dengan uap. Ini simpel banget masakannya yang bisa kita bikin di rumah. Kapan saja pasti bisa. Kalau kita punya sawi, tahu, udah jadi. Nah, setelah sudah ditutup beberapa menit, kemudian diaduk lagi. Sayurnya sudah jadi. Simpel, tidak makan waktu, tapi segar, enak gitu. Jadi kalau ya di rumah ada tahu pengen masak yang lain, boleh menggunakan sayur fermentasi sawi asin ini. Ada yang suka lebih pedas, tambahkan lagi cabai. Ada yang mau tambah lagi beberapa herbs, boleh. Tapi karena ini digunakan untuk menggunakan menggunakan tahu, jadi bumbunya sangat sederhana. Terus kita bikin kaikut sayur asam. Sayur asin ya, jadi kita menggunakan ayam 1 ekor itu dipotong menjadi 12 bagian. Kita make sure ayam tersebut harus segar ya, bersih, tidak berbau. Terus ada sayur asin juga nih, masih pakai sayur asin. 2 ons bawang putih 9 siung, jahe 4 yang di-slice halus, terus bubuk merica, kita bisa menggunakan ebi, kecap asin 1 sendok makan, garam secukupnya, dan air panas. Ini sangat mudah bumbunya. Kita panaskan wajan, ya, tuangkan minyaknya sedikit aja, paling 6 gram gitu, 20 gram. Kita biarkan panas. Minyaknya sedikit ya. Iya. Ini videonya masih menampilkan ini minyak. Lebih lama dari yang Nyatanya harus di remove dulu nih, kayaknya berat ini. berat. Tapi masakannya simpel, jadi nggak apa-apa, mudah dicerna. Jadi kalau pelan-pelan kan lebih simpel lagi. Kemudian ini biarin wajannya panas dulu. Tapi kalau mau masak bukan, kita juga bisa menggunakan api yang kecil. Nih, bawang putih geprek tadi udah dimasukin nih. Udah dimasukin, ditumis ya sampai keluar aroma, sampai bawang itu golden brown ya, udah mulai agak aromanya udah mulai gold itu artinya udah rasanya udah keluar. Ya. Videonya. Oke, terus kita aduk. Jadi bukan kita bisa masak ayam dengan suhu yang rendah, tetapi kita make sure itu dagingnya harus matang. Ya. Itu juga ada caranya. Didihkan dulu yang sangat kuat, baru dikecilkan ya. Iya, karena dengan memasak api di suhu 60 itu memasaknya dia lebih lama, meresapnya lebih dalam, jadi lebih berasa. Tapi ya itu saya kasih tahu kalau masak ayam itu harus 100% 100 harus matang. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak makan di luar atau di restoran atau di mana, kalau ketemu ayamnya mentah, bukan saya ngajarin komplain, sebaiknya dipulangkan, dibalikin, karena itu sangat bahaya ya.
Terus ini kemudian setelah wanginya sudah, kita masukin air. Itu ada jahe, ada bawang putih, kita masukin air. Nah, di sini ayamnya sebelum masak itu kita udah rebus duluan ya. Itu mengeluarkan karena ayam ini kan kita nggak tahu ya, bukan kita yang piara ya. Jadi kita harus pastikan ayam ini saringan pertamanya harus dibuang. Kemudian kita masukkan sayur asin. Dan kalau ayam kita rebus, itu minyak yang ada pada daging ayam ini atau zat-zat yang lain itu bisa lepas dan kita tuangkan ke masakan ini, liquidnya atau kuahnya itu lebih jernih, lebih jernih. Kemudian tadi kita ada masukin kecap asin juga ya. Ini ebi powder. Ini enak banget ini kalau hujan-hujan makan kayak gini ya, segar ya. Ini kita masukin garamnya. Oke. Sambil menunggu kita masukin lada putih secukupnya. Kita biarkan sebentar, ditutup dulu. Kita biarkan sampai ayam, bumbu-bumbu semuanya meresap bersama tadi ya, sawi asin tadi. Tapi kalau fermentasi sawi asin kalau dimasak dia udah nggak asin banget. Udah rasanya kayak agak asam-asam dikit, nggak yang banyak garamnya itu gitu loh. Udah difermentasikan udah kurang. Kemudian kita tutup. Nah, kalau sudah matang, kita boleh garnish ya dengan potongan cabai, bawang goreng ya. Jadi sudah jadi. Ini langsung penyajiannya tadi udah lewat. Kita langsung aja ke resipi berikutnya menggunakan sop ikan kuah asam sayur asin. Nah, tadi kan tumis-tumisan, sekarang kita masuk ke sop-sopan. Jadi sebenarnya ibu-ibu mereka bisa pakai yang lain, bukan ikan aja. Jadi bisa bikin seafood ataupun daging. Nah, bahannya sama, ini bawang putih 9 siung, 1 ekor ikan gurame. Kalau nggak ada gurame pakai yang lain boleh, chef, boleh. Ya, sayur asinnya 2 ons, ada jahe, air 1 liter, kecap asin 1 sendok, terus cuka beras 1 sendok makan juga, ebi, garam, ya garamnya 1 sendok teh. Kalau nggak mau asin boleh setengah. Tapi karena ini kan 1 liter air jadi cukup. Boleh slice-nya. Jadi kalau ada yang mau masak sopnya pakai daging sapi boleh nggak? Boleh. Jadi boleh menggunakan daging lain. Nah, ikan ini yang saya buat ini ikannya sudah digoreng terlebih dahulu singkat waktu. Jadi guramenya ini digoreng udah kering jadi dia lebih apa ya? Lebih enak kalau dikuahkan gitu. Tapi ada yang mau kalau nggak digoreng juga boleh. Nggak masalah tekniknya. Yang penting teknik memasaknya aja. Ya, jadi ada yang mau pakai ikannya langsung dicemplung, boleh. Ikannya digoreng dulu juga boleh. Ya. Sama panaskan dulu wajannya, masukkan minyak. Seperti biasa kita numis bawang putih, jahe, semuanya kita masukin. Pastikan wajannya sudah sangat panas ya, jadi aromanya tuh bisa keluar, bisa kelihatan. Nah, ini ikan gurame yang sudah digoreng terlebih dahulu, jadi agak crispy. Kemudian, kalau ada yang pengen pedas, tambahin cabai boleh, nggak masalah, ya.
Atau ada yang mau bikin dari ikan tongkol juga bisa. Bu Kenny, ikan yang berwarna merah juga bisa. Ikan Itu tongkol. bisa. Jadi yang rica-rica ikan itu juga bisa kita pakai sawi, Bu Kenny. Jadi udah kreatif aja. Kita mau masak makanannya dari daerah mana, kita boleh tambahkan sawi sayur asin ini. Karena dia combine kemana ada itu bisa jadi dia. Tetap enak. Kemudian masukkan air. Kalau ada yang bisa ganti air dengan santan pun boleh, ya. Jadi asal kalau memasak santan itu juga jangan api yang besar sehingga tidak pecah ya minyaknya dari kandungan santan tersebut. Kemudian kita masukkan sawi, ya sawi sayur asin, tambahkan air sedikit lagi ya, oke. Kita biarkan sawi ini meresap ya, tumisan bawang, terus ada jahe, kayaknya segar deh. Ini lebih ke bumbunya saya lebih condong ke Chinese ya. Terus ini ada fish sauce, ya, atau kita bisa bilang saus ikan ya. Terus di sini ada vinegar, rice vinegar. Kita pilih rice vinegar karena rice vinegar ini enggak terlalu strong, tapi dia rasanya segar, tapi halus gitu, nggak stronger banget dengan vinegar yang lain seperti Dixie atau jenis vinegar yang lain. Sedangkan kalau apple vinegar itu cuman kita pakai untuk beberapa pembuatan dressing atau untuk pisau. Jadi sebenarnya untuk memasukkan vinegar ini biasanya terakhir pada saat kita memasak. Tetapi ini kan udah bahannya udah banyak bercampur. Kalau kita masak air aja kosong blank, usahakan vinegar itu apinya tidak 100%. Jadi setengah dari paling 50% nyalanya. Kemudian kita masukin lada. Garam. Kita aduk dulu ya. Kalau di hotel juga ada nih menu kita, namanya ikan samudra. Jadi kita pakai ikan kerapu, sayur asin, karena ini familiar banget, orang suka yang sup ikan ini. Bisa juga kita pakai buat yang steam ikan, juga bisa menggunakan sawi asin tadi. Tapi karena ini kita pakai yang orang Indonesia kan suka goreng, tapi kalau yang di Cina, Korea, Jepang mereka lebih suka menggunakan steam ikan. Ikannya yang di steam menggunakan uap. Oke, kita masukin ikan gorengnya ke dalam wajan yang tadi sudah dimasak. Oke, bersama sayur asin dan bawang dan penyedap rasa semuanya. Kita biarkan dulu biar meresap. Nah, kita tutup. Sambil nutup nih, Bu Kenny, kita bisa siapin nasinya, bisa saling masing ngobrol. Lapar nih jadinya. Sambalnya. Ini bisa kita pakai juga sambal mentah, ataukah kita bikin sambal colo-colo. Ini nyambung banget kalau makan, udah seger. Biasanya tuh yang simpel aja, kalau saya garam, cabai, jeruk nipis tuh udah ulekin, tambah kuah ini, nasi panas udah laris manis ini. Kalau yang tinggal daerah timur banyak ikan, boleh nyoba ikannya. Mau direbus langsung, mau digoreng, mau Kalau mau dibakar dulu. Nanti sawinya nanti dicocolin di atas atau di bawah. Kemudian disirami dengan saus. Seperti itu. Kalau sambal colo-colo apa tuh sambil dijelaskan? Nah, kalau sambal colo-colo itu sebenarnya bahannya itu ada kecap manis. Ya, saya selalu pakai kecapnya itu kecap bangau. Nggak tahu ya, ada ABC, ada ini, tapi saya lebih suka kecap bangau.
Sampai di luar negeri pun saya bawa itu kecap banglo karena taste-nya waktu saya kasih juga mereka suka. Ada cabe, jadi kita blender dulu nih, kita blender cabe hijau yang halus, kita blender sama bawang mentah. Kita blender semuanya halus, kita masukkan kecap tadi, kecap banglo ditambah dengan perasan jeruk nipis. Jadi kita aduk dan sebelum kita aduk rata, kemudian kita cincang yang namanya daun limau. Kita cincang yang halus, benar-benar halus banget, jadi makan enggak itu. Terus kita campur, kita makan pakai ini sayur asam ikan asin ini, sayur asin ini. Jadi enak banget tuh. Bukan nih kalau udah sup tetelan atau sambal mentah. Oh iya, sambal mentah itu juga enak. Nah, di sini bisa kita tambahin lagi kayak garnish atau penambahan lagi variasi, karena kemarin itu timingnya cari bahannya buat untuk garnishnya belum, tapi untuk suatu penyajian bahan makanan itu biar terlihat menarik. Jadi ketika makanan itu berhubungan dengan panca indera ya, Ibu. Jadi teman-teman semua yang ada lagi dengar, sebenarnya makanan itu menarik itu pertama ketika mata kita melihat ya, penampilannya, terus rasa, bau, terus mendengar, oh ini loh enak loh katanya, seperti itu. Jadi kita bisa kreatif untuk membuat penampilan bahan makanan ini menjadi lebih enak, atau bisa berkreatif dengan bahan-bahan ini menggunakan sayur asin tadi. Kalau ada pertanyaan atau ada yang mau tambah-tambah, mau nanya ke saya, silakan. Dengan senang hati, saya mumpung ada kesempatan sekarang, saya bisa berbagi. Terus selain itu Bu Kenny, dalam memasak itu sebenarnya kita harus basically ini, kenapa memasak itu sangat diperhatikan adalah api, permainan api. Tidak semua kita masak itu apinya flot seluruh itu. Ada saatnya kita kecilkan, ada saatnya kita besarkan, ada saatnya kita matiin. Itu tergantung apa yang kita mau masak. Jadi contohnya, kenapa orang bikin tempe orek kok nggak renyah? Ketika dia memasukin bumbunya, apinya masih nyala. Sedangkan tempe ini kan prosesnya digoreng, sudah menghasilkan renyah. Ketika dia bertemu dengan api dan bumbu, dia akan belum seperti itu. Terus kenapa sih kenapa saya mau ngasih tahu seperti ini? Karena akan menghasilkan produk makanan itu menyangkut rasa. Jadi api itu juga sangat berperan dalam teknik masak. Kalau ada yang pernah makan di tempat mana, kok dagingnya empuk ya? Mungkin nih, saya makan di sini lebih empuk. Itu proses masak. Jadi kalau proses masak, kalau dagingnya empuk, biasanya dimasak tuh berjam-jam dengan temperatur atau api yang kecil. Itu akan menghasilkan daging yang empuk dan sangat bagus. Terus kalau berapa derajat sis? Ya paling di kisaran 40 atau 60. Itu bisa 1-2 jam kita masak. Tapi kalau ikan nggak usah masak dalam waktu yang lama, karena ikan soft ya, dia sifatnya soft. Baik. Di bawah 100. Ya, masih ada presentasinya sis? Selesai sayurnya? Oke. Ya. Terima kasih untuk waktu yang ini. Mudah-mudahan apa yang saya kasih itu sebenarnya banyak ya Bu Kenny. Untuk masak pakai sawi asin itu bisa ada sayur asin, bisa tongseng ditambahin, sayur ini dipakai kuah apa? Kalau kita biasa kalau bikin sayur nangka itu ya, orang nggak pernah coba sayur nangka pakai sayur asin. Ternyata enak banget. Dicoba deh. Nangka rebus dengan sayur asin ya? Iya, jadi nangka rebus kita masak seperti sayur lodeh biasa itu ya, pakai santan. Tapi kita masukin sawi asinnya. Dicoba deh Bu Kenny, pasti enak. Ya, basically iya. Kalau daging sis?
Kalau daging bisa mulai dari yang tekniknya di grill dulu atau dipanggang atau dibakar, itu juga bisa kita makan pakai sawi asin yang tidak perlu dimasak. Jadi sawi asin ini kan bisa langsung dimakan. Jadi kita chop halus-halus, kemudian kita tata di atas piring, kemudian taruhlah daging, potongan daging tersebut, kemudian saus daripada daging, sudah kita bisa nikmatin sawi asin ini bersama daging. Begitu Bu Kenny. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya sudah terpampang di sini di dalam ini. Bisakah dibuka ininya apa? Iya, baik. Ibu chef yang cantik. Nah, Jenny, silakan dibuka jika ada pertanyaan. Pertanyaan bisa diajukan kepada Ibu Jenny maupun kepada chef kita. Baik, ya kita mulai dengan pertanyaan dari siapa nih, kita lihat ya. Bolehkah diulang berapa kilogram sayur pahitnya, garamnya berapa ya Bu? Tadi dibilang 1 kilogram, per setengah kilogramnya 50 gram garam. Betulkah Ibu Yeni? Iya betul Bu Kenny. Ya, jadi tadi membuatnya 1 kilogram, sebelah kiri setengah kilo, sebelah kanan setengah kilo, dan mereka menggunakan ini menggunakan gulanya 50 gram. Berapa banyak gula arennya? Tadi kita lihat kira-kira di atas piring itu 50 gram, mungkin 100 gram ya Sis ya, 75 sampai 100 ya. Ya, bisa sesuaikan. 80 sampai 100 gram lah ya kira-kira. Nah, saya ketinggalan berapa lama tadi waktu fermentasinya? Silakan dijawab Sis. Waktu fermentasinya itu 3 hari pertama dibalik Bu. Jadi karena kadang-kadang kan masih ada yang ngambang, nggak semuanya kena airnya. Karena kan yang penting kan harus semuanya terendam rata dengan air garamnya itu. Jadi 3 hari pertama setiap 24 jam aja sih Bu, nggak tiap berapa jam gitu. Pokoknya nanti hari ini balik, nanti besok dibalik lagi. 3 kali balik, besok dibalik lagi. Jadi 3 hari pertama dibalik, kemudian didiamkan hari keempat. Nah, itu udah bisa dikonsumsi. Nah, tapi kalau misalnya mau lebih lama lagi, hari kelima pun juga nggak masalah. Atau yang penting, habis dibalik harus ditutup rapat lagi. Itu aja sih yang perlu diingat. Kadang-kadang kan lupa nih nggak dirapatin gitu. Itu aja sih. Artinya setelah hari ketiga mulai bisa dikonsumsi hari keempat. Jadi harus didiemin lagi. Minimal hari keempat. Maksudnya kalau mau lebih juga nggak apa-apa. Ya, makin lama makin enak kali ya. Oke, ini ada pertanyaan. Berapa banyak? Tolong Bu, jahenya berapa banyak? Nah, Jahe memang relatif sih, cuma kurang lebih kalau kita lihat kayak tadi itu kan yang 2 siung besar ya, 2 apa ya sebutannya ya, pokoknya 2 jempol 2 gitu. siung yang sangat besar. Ini kebetulan prakteknya di rumah saya sih Ibu. Iya, Jadi saya liatin, saya juga bantuin ngiris. Jadi kira-kira 2 siung besar. Oke. Nah, gula aren apakah bisa diganti dengan gula merah? Bisa, ya kan sama-sama gula, ada juga kan yang pakai gula putih sih Bu, jadi prinsipnya sih bisa sih Bu. Cuma kalau bisa ya gulanya yang murni gitu, karena kan kita buat konsumsi sendiri itu aja sih. Iya. Gulanya yang kita tahu itu gula nggak ada campuran apa-apa, gitu aja sih. Ada pertanyaan lain untuk airnya, apakah dimasak sampai mendidih? Masak sampai mendidih tapi nggak langsung mendidih dituangin sih, maksudnya tunggu sebentar agak turun baru dituangnya di tengah, jadi supaya suhu airnya turun karena kan nggak kena plastiknya langsung tapi kena sayurnya sih, jadi jangan yang langsung 100 derajat gitu karena warnanya bisa berubah langsung kalau misalnya seperti itu. Oke, kalau zaman dulu ibu saya membuatnya dengan menggunakan dijemur dulu. Nah, kalau ini kan diseduh langsung. Ternyata jadinya lebih seksi ya, hijaunya cakep gitu. Nah, kalau air mendidih banget disiram, itu nggak akan jadi 100 derajat di daunnya. Ya, jadi cakep banget gitu.
Nah, oke, lanjut. Garam 50 gram itu untuk per layer ya, Bu? Enggak sih ya. Per layernya tadi 2 sendok teh aja sih, Bu. Paling 10 gram. Mhm. Oke. Garam kasar atau garam yang beriodium? Merek apa yang bagus? Walau. Apa aja sih, Bu, maksudnya boleh pakai garam, krosok atau misalnya garam yang beriodium nggak masalah sih, garam yang beriodium juga kayaknya hampir semua merek sama aja ya kalau menurut saya sih kalau yang garam beriodium itu. Ya. Garam gunung boleh, Bu? Garam Himalaya. Wah, boleh aja sih, tapi jadi Oke. sultan ya. Boleh, Ya. boleh. Garam meja. Garam meja iya, garam beriodium biasanya bilang garam meja ya, boleh. Sayang kalau pakai garam Himalaya mah. Iya, makanya garam sultan, Bu, tadi saya bilang. Garam Himalaya. Kemehongan. Iya, sayang. Oke, tapi kemahalan ya. Tapi coba kita hitung. 1 kilogram dari sawi pahit itu Rp15.000. Semahal-mahalnya garam 50 gram tidak akan lebih dari Rp5.000. Iya, korek. Total modal Rp20.000. Dengan 1 kilogram tadi yang kita lihat, ya 2 tempat, itu bisa jadi 10 ikatan. Kalau di pasar modern BSD harganya 10.000, kita dapat 100.000 dari modal 20.000. 500%. Jadi kalau kita punya langganan, tetangga, keponakan, sepupu, siapa yang ini yang berpikir UMKM ya. Bayangkan kalau tetangga pesan sama kita. 1 ikat nggak usah 5.000, nggak usah 10.000 deh. Kasih Rp5.000 aja. 5.000 kali 10 dapat 50.000 dari 20.000. Udah untung berapa? 30.000. 100%. Ya kan? Nah, jadi kalau di sini sih tidak ada yang. Kalau kita pergi ke range market, satunya 25.000 paling 1/4 kilogram ukurannya. Ya. Nah, bahkan kalau ada yang paling 2,5 ons 45.000. Coba kalikan 45.000 1/4 kilo. Jadi dapat berapa? 160.000. 180.000. 180.000 dari modal 20.000, 900%. Jangan anggap enteng dengan sayur asin. Keuntungannya nggak kalah dengan bikin kue dan bikin yang lain-lain. Betul tidak, Ibu? Betul. Ya. Jadi bukan lesatnya aja. Ibu Sulistyori berkata sudah terbayang lesatnya yang pakai gula jahe. Jangan salah, gula dan jahe setelah difermentasi tambah asam. Tidak tambah manis, tapi gula sama jahe aja tidak difermentasi, asik banget. Nah, kita lanjut lagi ya. Ada pertanyaan lagi. Bu, sama nggak kalau garamnya diaduk dulu, ini dari Ibu Ripka, dengan air, baru disiram ke sawi pahitnya? Sebenarnya sih bisa sama aja ya, Bu. Cuma belajar bikin kimchi dari Korea. Kita Ibu siapa? Ibu Jen tuh belajar dengan saya di Korea bagaimana bikin kimchi. Selapis-lapis digarami itu akan lebih efektif gitu. Tapi kayaknya sih sama aja, bisa juga. Saya pernah uji coba di dalam sebuah tabung yang kedap, saya campur, saya masukin, bisa. Cuma hanya kebiasaan aja yang membuat seperti itu. Katanya itu akan lebih merata gitu. Tapi pakai garam yang halus yang mudah untuk bersatu ya, seperti itu. Nah, lanjut. Silakan Ibu Jen. Bu, 1 kotak pakai 4 liter air panas, benar ya? Iya, betul. Betul. Kenapa tidak dicampur? Nah, sama tadi. Bisa juga dicampur, tapi akan lebih mantap kalau nggak dicampur gitu ya, Bu? Silakan dijawab. Ya seperti yang tadi udah dijelasin Bu Kenny sih, jadi masalah kebiasaan aja kayaknya kalau itu kan lebih kena ya gitu satu-satu. Sama sih dengan air juga, cuman kalau misalnya
mau dicoba boleh, cuman kalau pas, kami kebetulan biasanya kayaknya enakan begini gitu sih, tapi kalau menurut Nah, aku gimana? ada pertanyaan Ibu Wisya, astaga baru tahu airnya ternyata bisa diminum. Oh iya, Ya, kuah sayur asin itu sangat sedap ya, Bu Jen. ya itu seperti saya bilang tadi kalau yang cuma pakai garam aja tuh nggak begitu asin, jadi rasanya tuh asamnya tuh nggak yang apa ya, ngenyut-ngenyut dahi ya maksudnya, soft aja sih dan ya memang asinnya juga masih terasa tapi asamnya jadi nggak asam banget. Bayangkan begini, kalau kalau kita membeli dari luar ya, mohon maaf, dari sembarang yang kita tidak kenal orangnya. Coba perhatikan, kuahnya itu kita lihat banyak pasirnya. Kita minta kuahnya untuk tambahan buat kuah sayur. Ternyata dalamnya banyak pasir. Artinya mencucinya tidak bersih. Mungkin juga tidak dicuci. Tapi kalau kita bikin sendiri, ya tentunya kita merasa lebih nyaman. Begitu ya, Sis Jen? Betul. Nah, kalau pakai air kelapa, apakah perlu dipanaskan juga air kelapanya? Tidak perlu. Ya, Sis Jen, nggak perlu karena air kelapa dipanaskan udah berubah nanti. Iya. Ya, nah air kelapanya dipanaskan juga tidak ya, Ibu Shirley. Nah, Ibu Linda Triani, maksudnya air kelapa saja atau air cucian beras saja, tidak dicampur atau dicampur? Pakai garam juga? Sis, tolong dijawab. Iya sama sih Bu, tapi maksudnya tuh samanya tuh dalam arti sama garamnya, untuk takaran garamnya sama. Tapi kalau misalnya airnya aja yang diganti dan sebaiknya sih salah satu aja sih Bu, maksudnya kalau mau air cucian beras aja ya air cucian beras aja, kalau mau air kelapa aja ya air kelapa aja gitu sih, satu-satu aja kalau jadi kan biar, eee, manfaatnya nih khusus yang kelapa, jadi mungkin aromanya juga beda, nanti bisa dicoba. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Retno, ya. Nah, ditutup rapat, bagian atasnya maksudnya sis, benar-benar anaerob seperti membuat atau semi aerob. Kemungkinan ada jamur, adakah? Nah, yang pasti sih ditutup rapat. Memang dia mungkin kan nggak yang kedap dalam arti maksudnya yang ada tutupannya yang klip karet segala sih sebenarnya nggak apa-apa. Cuman yang penting itu tadi jamur itu bisa terjadi kalau misalnya kita nggak balik itu Bu. Jadi kan itu kan air garam ya, air garam kan juga antibakteri juga. Makanya kan kalau misalnya ada fermentasi yang harus bebas garam gitu kan. Nah kalau ini kan kita memang pakai air garam Bu. Jadi cuman ya itu tadi yang penting kerendam. Karena kadang-kadang kan ya ngambang terus nggak kerendam. Nah, itu makanya kenapa 3 hari pertama itu harus, basah benar gitu ibaratnya kita lihat, "Oh yang ini nih warnanya nih belum rata nih, belum kerendam," nanti ditekan-tekan lagi gitu. Seperti itu Oke, sih, Bu. Mau baik. ditambahkan? Semoga menjawab ya. Ibu Lia Kristi bertanya, saya sangat tertarik sekali dengan makanan-makanan fermentasi. Tapi yang saya belum mengerti, bagaimana hubungannya dengan hipertensi? Karena pemakaian garam yang cukup banyak. Dan kalau sayurnya dimasak, apakah probiotiknya hilang? Tadi hipertensi diterangkan untuk yang segar ya, sayur. Iya, sawi putih betul. Jadi bukan yang ini sih, betul. Terus yang HDL, LDL kali sis. LDL itu juga di sawi, sawi putih, Segar. sawi pahitnya aja ya, maksudnya untuk dari antioksidannya itu sih. Oke, jadi Ibu Jenny menyampaikan 10 fungsi tadi untuk yang masih di dalam sayur yang segar. Betul. Tadi disampaikan bahwa dia bagus karena membantu resiko adanya kolesterol jahat atau LDL yang meningkat. Karena apa? Dia mengatasi peradangan pada pembuluh darah Iya. atau kekakuan pembuluh darah itu kan bisa menimbulkan hipertensi, ada kaitannya ke sana. Lalu bagaimana dengan pemakaian garam yang cukup banyak? Ya, mungkin nanti dokter kita hari ini nggak bicara dengan dokter. Mungkin yang berikut kita bawa dokter Joy ya untuk bicara mengenai makanan.
ya. Maksudnya fermentasi dan ada dokter gizinya selain ada chefnya. Nah, kemudian dari Maria Sundari, Ibu Maria Sundari, bila pakai air kelapa, apakah airnya juga direbus? Tidak direbus, Bu, kata Bu Jen. Kalau air cucian beras itu cucian pertama saja atau boleh sampai cucian beras itu bersih? Silakan, Sisian. Iya, kalau biasanya sih sukanya yang pertama kan masih agak kotor ya, Bu, menurut saya sih, jadi ya dibilas dulu yang pertama, cuman kan yang bisa yang kedua dan ketiganya gitu. Jadi kalau saya, tapi mungkin bisa dicoba, karena kan kayaknya kalau masih pertama, kayaknya masih berasanya agak kotor gitu, tapi kalau udah kedua, ketiga sih ya nggak apa-apa sih. Justru yang kotor itu yang asik-asik, Bu. Masih Biasanya banyak nah makanya itu tadi kalau misalnya emang kita yakin itu beras organik ya nggak apa dari pertama aja. Cuman kalau misalnya kita belinya berasnya bukan yang organik masih nggak yakin ya kalau saya kan belum jadi ya itu kalau makanya saya masih pakai air biasa aja. ada pestisida ya? Ya jadi kayaknya nggak yakin gitu Bu kecuali kalau memang berasnya beras organik makanya kalau pakai beras organik kan harus cukup banyak juga. Nah, ini pertanyaan Ibu Wisya. Kalau pakai air kelapa atau air cucian beras, apakah bisa diminum juga? Iya, karena Bisa tuh kalau pakai air mateng ya itu sih Bu kan. kan sudah fermentasi. Mm-mm. Bisa, Bu, itu bisa diminum. Nah, itu enak sekali loh, Bu, kalau kadar garamnya seperti itu ya. Nah, kemudian Bu, air kelapa, oh enggak, ini sudah dari Ibu Samsir. Atau Bapak Samsir ya, apakah air kelapa dan air cucian beras dibuatnya dengan cara berbeda atau dicampur keduanya, air beras dan cucian beras? Air beras dan cucian beras masing-masing 2 liter. Nah, kasih contoh aja, Sis. Air beras dan air cucian beras maksudnya air beras sama air cucian beras apa bedanya? Bu? Sama sebenarnya. Mm-mm. Mungkin mau tanyanya mana Pak Samsir bisa bertanya langsung dibukain aja. Pak Samsir. Jadi mungkin maksudnya apakah air kelapa dicampur dengan air beras? Tidak, Sama tidak kayak ya dicampur. kayak pertanyaan sebelumnya udah ada yang nanya juga tuh Bu ya. Ya Bu, tadi udah dijawab, makasih Bu. Iya. Oh, Iya sama-sama Pak. ya, terima kasih Pak Samsir. Maaf ya tadi bilangnya Oke. Pak Samsir. Nah, Bu Jenny, saya izin bertanya Ibu Rismawati dari Majalengka. Nah, untuk bahan baku, apakah wajib menggunakan sawi pahit? Tidak bisa disubstitusi dengan sayuran lainnya, seperti jenis selada, lettuce. Maaf, tadi terlewat pas pengawetan dengan pakai air beras, air kelapa. Apa sama perlu dididihkan atau langsung saja? Mungkin kalau jenis-jenis yang bisa difermentasi, saya bisa minta chef untuk menjawab. Boleh. Silakan chef. Pertanyaannya gimana? Boleh diulang lagi dulu? Nah, untuk bahan baku, apakah hanya sawi pahit saja? Chef kan udah keliling nih dunia. Jadi begini Bu, kalau untuk fermentasi, untuk bahan makanan itu sebenarnya bisa-bisa aja dengan bahan yang lain. Ya contohnya kalau kita mau bikin fermentasi itu kita harus tahu dulu tekstur dari bahan tersebut. Contohnya biasanya diambil dari bahan-bahan yang root seperti kayak carrot juga bisa wortel, seleri, cucumber itu bisa dibikin fermentasi. Jadi kayak bisa nanti produknya tuh hasilnya seperti pickles, kayak acar-acar gitu. Itu juga bisa dibikin. Sedangkan di Cina itu juga kailannya sayur kailan itu juga difermentasi juga. Pakcoy juga ya Jadi Bu? pakcoy fermentasi iya. Jadi Pakcoy itu bisa secara bisa difermentasikan. Jadi produk-produk sayur itu kalau sudah difermentasikan menggunakan garam, itu dia akan menghasilkan rasa asam, Ibu. Kayak tadi udah dijelasin kalau pakai gula dia akan bukan hasilnya manis, tapi tetap aja masih asin dari produk itu.
Oke, jadi terima kasih Chef. Jadi jawabannya Bu Risma, batang kan untuk suatu fermentasi harus ada gula atau glukosa dari batangnya, ya harus manis batang. Jadi yang batang-batang besar seperti misalkan seleri, pakcoy, apalagi Wortel, wortel, sayur. Kita ngomong sayur yang daun. sayur. Itu seperti misalkan daun Sawi putih juga bisa, itu kan sawi putih juga bisa. sawi putih kita bisa bikin kimchi dari Ya, sawi. jadi kalau kimchi itu karena di Korea itu tanahnya begitu subur dan sawi ini banyak banget. Udah nggak tahu kalau sekali metik kan 2 hari itu penyimpanannya nggak bertahan lama. Makanya mereka membuat produk yang disebut kimchi tadi itu sama prosesnya untuk penggaraman dan menggunakan cabai merah. Khasnya di sana cabai merah itu kimjo, jadi dipolesin ke dalam sayuran tersebut. Proses stepnya hampir sama dengan pembuatan yang tadi. Ya, lembar demi lembar. Ya, karena kalau kita menggaramin langsung itu Bu, itu lebih berasa, menyerap daripada kita menggunakan larutan air garam. Jadi kalau dipoles kayak kita pakai bedak tuh, kalau langsung ditempel kan cantik gitu loh. Jadi hampir sama. Jadi rasanya yang di sini kita tonjolkan adalah rasa daripada fermentasi itu. Kalau selada dan lettuce, nah mesti diuji coba sih, belum pernah selada. Kalau selada sama lettuce tidak. Saya akan bilang tidak, ya, karena selada sama lettuce itu bersifat sayuran yang bersifat kayak mengandung air, ya, mengandung air, tapi dia lebih cepat bereaksi, layu dia. Jadi kenapa selada itu masuk di appetizer, kita bikin salad. Jadi ketika kita menggunakan banyak bahan pun tidak bisa langsung disimpan tuh langsung layu. Jadi kalau appetizer untuk salad, jadi dia disiapin pas mau minta makan baru disajikan. Jadi hasilnya tuh nggak blemet kayak gitu. Jadi untuk lettuce dan itu tidak difermentasi. Oke. Nah, pertanyaan berikut kepada Bu Jenny, tapi tadi sudah dijawab ya mengenai air kelapa tidak perlu dipanaskan untuk melakukan fermentasi. Nanti dia fermentasi dalam keadaan dingin juga, ya, bersama dengan garam. Nah, kemudian dibalik, yang dimaksud dibalik tuh Ibu Jenny, maksudnya yang di atas jadi bawah dan sebaliknya ya, yang bawah jadi atas. Iya begitu sih. Jadi biar Ya, benar begitu, dibalik, dijepit, yang atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas. Nah, Ibu Lime, kalau belum dikonsumsi sampai ke hari 10 hari lebih, apakah enggak apa-apa? Silakan sis jawab. yang penting dikulkasin aja sih Bu, kalau misalnya udah agak lama ya, maksudnya kalau udah sampai 10 hari di kulkas aja sih Bu. Yang penting tutupnya rapat. Jadi kalaupun misalnya nggak habis, diambil sebagian, nanti ditutup rapat lagi. Jadi kalau dimasukkan ke dalam kulkas itu berarti fermentasinya biasanya stop. Ya. Nah, jadi kalau terus di luar mungkin bertambah asam sedikit, tapi asam-asamnya kalau garamnya seperti tadi nggak akan bertambah sebagaimana. Jadi kebetulan saya ini pencinta sayur asin. Jadi saya tahu persis nggak dimakan-makan 10 hari, 1 bulan, nggak kenapa-napa. Nggak expired dia. Kalau bersih tidak akan berjamur. Begitu. Itu Bu, saya boleh tambah ya, kalau sayur asin yang difermentasi itu bahan makanan itu biasanya untuk fermentasi bisa bertahan di kisaran 4 bulanan. Jadi itu kalau untuk yang di luar, ya kalau untuk di luar, kalau kita kan proses fermentasi itu kalau di luar dia akan tetap berfermentasi, tapi kalau lebih dari contohnya 4 hari, setelah itu kita pengen lebih awet lama, kita masukin ke dalam kulkas, ya, ke dalam lemari
hari es. Bisa juga kita kasih product date-nya, date and label-nya. Jadi kita bisa ngecek apakah masih bisa bagus atau tidak. Jadi ketahanannya cukup lama ya kalau untuk bahan makanan yang ditambahin garam ya. Oke, baik. Terima kasih, Chef. Nah, Ibu Sari, tadi apakah sudah dijawab kalau pakai air kelapa atau air beras dimasak dulu atau tidak? Tidak dimasak, sudah dijawab. Sampai berapa lama daya simpan suhu ruang? Suhu ruang sebaiknya mungkin ya sampai 10 hari, 14 hari masih oke. Kalau sudah dipanen, dibungkus, kalau sudah dipanen, dibungkus, kemudian divakum, itu bagus juga ya, bisa. Pakai alat vakum yang ada cairan, yang ada pilihannya tuh merek Gea. Nah, dibungkus, divakum ya, ini bagus ya. Bisa disimpan lebih lama. Nah, dari ketiga cara mana yang hasilnya lebih enak, Bu Jen? Jawab, Bu Jen. Ini pertanyaan Ibu Wisya. Oh, oke. Kalau saya sih nggak suka yang asem banget, jadi saya nggak gitu suka kalau yang ada banyak gulanya. Nah, kalau yang paling gampang simple, kalau nggak mau repot, yang pakai air biasa sama garam aja sih. Tapi kalau nggak mau agak ada aromatik jahenya, ya pakai yang jahe. Paling kalau misalnya mau ada warna-warna dikit ya pakai gula merah. Jadi kalau lagi yang mau simple aja mah yang garam aja sih Bu. Tapi kalau misalnya mau ada aroma-aroma jahe itu yang lain ya pakai yang gula arennya, tapi nggak banyak juga sih karena nggak mau terlalu asam. Balik lagi selera sih Bu. Nah, kalau soal ini soal selera. Kita bisa konsultasi dengan chef kita. Chef kan cerita ada yang pakai yang India punya rempah dan sebagainya, sayur asin ini. Boleh cerita, Chef? Jadi begini, sebenarnya kalau kita mau membuat makanan untuk taste, pasti kita akan menambahkan beberapa yang namanya rempahan. Jadi basic daripada fermentasi itu adalah kita memberi garam ya, garam dan menggunakan air panas ya untuk fermentasi. Tapi kalau kita mau bikin yang lebih taste, nah garam ini kita tambahin beberapa bumbu. Ya, jadi contohnya kalau di India itu mereka bikin kayak bumbu masala. Pernah dengar bumbu masala seperti itu? Jadi penggaraman karena di sana mereka itu untuk bahan makanan sayur-sayuran lebih banyak. Di India itu lebih banyak makan makanan sayur-sayuran ketimbang ikan dan daging karena mungkin daerahnya ya tidak sama seperti di Indonesia ya. Indonesia tuh dekat laut. Kalau mereka itu daerahnya bukan daerah laut lagi. Jadi mereka lebih banyak menanam sayur-sayuran. Kemudian kalau panennya terlalu banyak, mereka juga melakukan fermentasi. Nah, fermentasi mereka itu lebih banyak tidak sama seperti kita yang orang Asia dari Cina, Indonesia maupun Korea. Itu kita lebih banyak menggunakan garam. Kalau mereka menggunakan garam, tetapi mereka menggunakan bumbu-bumbu masala seperti rempah-rempahan India gitu. Seperti bumbu ngohyong, garam kalau ngohyong itu kan yang Chinese punya, tapi kalau yang di India itu banyak itu rempahnya. Itu ada kayak cabai merah, terus ada kayak sejenis pala mereka punya juga, terus peppers itu juga mereka punya, terus mereka pakai kunyit, terus bubuk paprika seperti itu. Jadi dicampur semuanya, kemudian diaduk bersama garam baru difermentasi. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab. Nah, Bu Wisya, garam dengan sawi pahit itu adalah yang original ya. Nah, saya sendiri karena saya gemuk, jadi untuk diet. Jadi saya kalau misalkan lagi lapar tapi belum waktunya makan, saya ambil 1 mangkok yang saya sudah potong-potong sawinya sayur asinnya dengan kuahnya. Saya makan begitu saja. Wah, asik banget. Serius ya. Campur tahu tapi tahu sutra yang saya seduh pakai air panas. Wah, mantap. Jadi makan asli begitu. Saya suka yang original. Kalau saya.
Nah, tapi kalau Ibu Wisya mesti coba semua baru bisa bilang yang mana yang enak. Mungkin kalau orang yang suka rasa jahe untuk hangat badan lebih suka yang ada jahe, gitu. Ya. Kalau saya juga bikin yang jahe, tetapi ya rasa kalau lagi kepingin ini bikin saya. Tapi saya suka yang original ya. Oke. Nah, Ibu Asmawati Siraje ya bertanya, kalau pakai garam apakah mempengaruhi tekanan darah? Ya, tentunya kalau orang tekanan darahnya tinggi, biasanya dokter mengatakan hanya 1 sendok teh per hari. Kalau sudah tinggi ya, sudah misalnya seumur saya 63, 62 saya. Terus tekanan darah saya tingginya misalkan 180, 160 atau 140 ke atas. Ya udah nggak bisa lagi lah makan yang asin-asin begitu. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Sesudah hari keempat ini sayur asin disimpan di lemari, ya, tapi bisa juga tadi dikatakan hari ke-10 juga boleh, nggak ada masalah, tidak akan terjadi kerusakan pada suhu ruang. Nah, dari Ibu Sari, tapi mengenai air kelapa dimasak dulu enggak, ini sudah ya banyak pertanyaan itu ya. Nah, ada pertanyaan mengenai sayur asin sampai berapa lama daya simpan di suhu ruang? 10 hari. Kalau sudah dipanen atau udah dibungkus, kalau masuk kulkas bisa 4 bulan kata chef. Tapi saya punya pengalaman 6 bulan juga nggak apa-apa chef. Asal bikinnya hygiene. Nah, Betul. ya. Kemudian Ibu Wisya, udah itu ya. Nah, apakah perbedaan rasa pakai air kelapa dan cucian beras yang hanya pakai air panas? Tadi sudah dijelaskan. Nah, berikutnya kalau kita membuat sayur asin dari air cucian beras, pakai air matang juga ya, Bu? Nyucinya. Sebenarnya tidak harus pakai air matang menurut Pak Sugeng. Ingat nggak? Karena air kita mengandung kaporit, dan kaporit itu ketika dia menetes dan kita aduk-aduk, dia akan sudah hilang. Kaporitnya menguap, apalagi kalau keran airnya itu terpendar gitu. Mau ditambahkan sis Jenny? Iya sama sih kurang lebih penjelasannya gitu sih Bu. Sama ya? Oke. Itu sering diterangkan oleh Pak Sugeng. Gimana chef untuk fermentasi seledri besar? Oke. Silakan. Nah, kalau untuk fermentasi seledri itu kan cost-nya sama batang ya, batang seledri. Nah, batang seledri ini penyerapannya itu kalau menggunakan garam dia tidak terlalu ini. Tapi biasanya kalau untuk seledri ini menggunakan garam yang sudah larut bersama air. Ya, jadi kalau yang disawi itu kan dia daun ya, jadi langsung ditaburin. Tapi kalau seledri biasanya itu sama tekniknya. Jadi seledri dipil dulu atau dikupas kulitnya, kemudian dipotong sesuai ukuran yang kita butuhkan, kemudian kita masukkan ke dalam tabung gelas kaca yang agak tebal, yang tahan akan panas. Kita masak air mendidih. Air mendidih tersebut kita biarkan sedikit hangat, baru kita masukin garam, kita aduk rata, kemudian kita tuangkan ke dalam seledri tersebut. Sudah kita dia langsung akan berubah warna, dan itu disimpan beberapa hari, 3 hari begitu. Sampai 5 hari ya. Iya, akan jadi seperti pickles. Jadi dia bisa dibikin fermentasi dari air garam. Bisa terjawab ya? Oke, bisa. Dan ada juga yang pakai daun sis pernah bilang pakai daun salam supaya dia mempertahankan kerenyahan ya. Bisa. Jadi itu juga menambah aroma sebenarnya. Ya, menambah aroma. Nah, kalau soal seledri kering ini ada pertanyaan, apakah bisa sayur asin yang sudah jadi dikeringkan?
Nah, maksudnya apa? Yang hitam itu loh. Oh, Apa namanya? kalau Hah? ini siapa yang jawab nih? Saya atau Bu? Oh ya, silakan, boleh. Jadi kalau sebenarnya kalau fermentasi terus dikeringkan itu sebenarnya bisa-bisa aja sih. Pengeringan itu kan sebenarnya mengurangi jumlah kadar air yang ada di bahan makanan kemudian dipakai lagi. Tapi nanti pada saat kita menggunakan masak, dia akan kembali lagi. Jadi produk ini mau dipakai untuk pencampuran bahan kering, it's okay. Tapi kalau untuk nanti dimasukin lagi untuk masakan, mendingan tidak usah saran saya sih tidak usah ada pengeringan. Tapi kalau chance-nya untuk dikeringkan juga bisa. Ya, sebenarnya dikeringkan itu kalau dikeringkan namanya, Ibu Jenny mau jawab? Boleh. Hamcoy. Ya, hamcoy yang coklat gitu ya. Tapi kalau yang ya biasanya sayur asin ya Bu yang untuk Sayur asin hamcoy. dikeringkan. Iya, tapi kalau seledri nggak tahu nggak. Oh, bukan seledri, maksudnya sayur asin yang Oh dimaksud. iya Ini hamcoy yang pertanyaannya, apakah bisa dikeringkan? Bisa. Mungkin maksudnya chef, ini ada kan masakan Chinese namanya keonyuk. Iya, itu Ya bisa. ya. Jadi samchan, aduh mohon maaf ya yang agamanya tidak makan ini. Jadi samchan atau bagian lemak itu belly digoreng, direbus dulu di dalam air yang mengandung sedikit cuka dan garam. Nah, kemudian diangkat, baru digoreng dalam bentuk besar, baru diiris-iris. Setelah diiris-iris, baru ditata dan dimasukkan sayur asin dan jamur serta kecap asin. Wah, mantap itu. jadi Kayaknya sayur Bu asin Jenny itu boleh interesting banget bener. ya, dijemur aja, dijemur. Saya kira jemurnya cukup lama dulu ibu saya kalau ngejemur ya, sampai benar-benar kering ya. Setelah itu disimpan. Bisa. Ya, bisa. Nah, kalau pakai air bubur bisa kan ya ibu? Nah, air bubur belum pernah. Bukan air bubur, tajin maksudnya. Kalau tajin, ibu saya pernah buat. Ya, tajin maksudnya. Bagaimana, sis Jenny? saya juga belum pernah buat sih Bu kalau air tajin, Ya, taunya air tapi sucian beras bahwa ya. air tajin bisa. Ya, Bisa ya. air tajin bisa. Nah, apakah boleh dimakan mentah? Tadi sudah dijawab Bu Rini, bisa banget dimakan mentah. Sangat. Daun yang hijau yang segar, sawi pahit dimakan mentah, bisa banget. Nah, sawi yang sudah diasinkan dimakan mentah dengan airnya. Wah, sedap banget asal pakai resep upakara yang dijelaskan oleh Ibu Jenny. Ya, itu sedap banget dengan garam seperti itu. Benar nggak Bu Jenny? Bu Jenny kan udah promo ke saya. Iya, Enak banget katanya kalau pakai garamnya segitu gitu ya. Nah, lalu ada pertanyaan dari Pak Halimatus ya, atau Ibu ini. Mohon izin, cara penyimpanan dengan vakum, apakah tetap harus disimpan bersama dengan air fermentasinya, atau bisa sayur asinnya saja tanpa air fermentasi? Nah, kalau lihat di toko-toko, ya sis Jenny bisa jawab sis. Kalau lihat di toko-toko biasanya memang masih Iya, ada airnya ya. cairannya ya. Dia Ya. mungkin bantu Ya. masak juga ya. Selama saya belanja di supermarket, baik itu Lucky Plaza, Ranch Market, Superindo, semua ada rendaman airnya. Bahkan di pasar BSD dengan rendaman air fermentasinya. Mungkin untuk menyelamatkan supaya tetap terendam itu akan menghindari dia dari ini ya, dari apa? Menghindari dari bulu atau bagaimana? Wah, ini ada Ibu Wisya mengatakan, wah, tips makan asinan sawinya Bu Kenny jadi cantik. Wadah, hari ini ada yang puji saya. Udah lama nggak ada yang puji. Oke. Apakah, oh iya, sis Ai form kehadiran tolong di linknya segera dibagi, karena ini sudah mau mengisi form untuk minta sertifikat ya.
Nah, berarti sawi pahit jangan direbus ya. Hah? Direbus. Direbus boleh dong kalau mau dimakan mentah. Bukan direbus, dikukus boleh, direbus boleh. Tapi jangan pakai api yang terlalu panas. Proteinnya kan setahu saya pelajaran yang lalu jangan lebih dari 120 derajat untuk protein tetap terjaga. Ibu Wisya nih bertanya, berarti sawi pahit jangan direbus. Yang mentah atau yang matang, dua-duanya bisa direbus. Benar nggak, Sis? Nah, ini nanti kita minta penjelasan. Nah, di Pontianak juga, bubur dimakan dengan sayur asin. Oh, terima kasih Bu Winda. Baru tahu juga di Pontianak makan juga. Berarti di Sukabumi itu yang jual orang Pontianak, jangan-jangan. Coba cek dulu tuh, pasti yang punya orang Sukabumi. Itu dia. Nah, kemudian Ibu Wulan, maaf Bu Jenny, kalau untuk sayur asin yang pakai air beras, apakah air berasnya harus dididihkan? Tidak, ya. Udah dijawab ya tadi ya. Ini kelihatannya banyak yang tertarik dengan air beras. Sementara ibu ini takut ada pengawetnya, benar juga. Nah, Ibu Wisya bertanya lagi di luar topik. Apakah tongcai adalah hasil olahan fermentasi? Benar banget. Silakan siapa mau jawab. Tongcai ini kan dari lobak. Tongcai. Tahu tongcai? Tongcai tahu yang untuk makan bubur juga. Biasanya ya. Asin. Kadang bakso juga ada yang pakai itu. Benar, itu olahan fermentasi. Nanti topiknya kita dapat bonus aja dah bikinnya nanti ya mengenai tongcai. Nah, Tongcai dari sawi putih. Ibu Jenny tolong dijawab. Ebi powder itu apakah bisa bikin sendiri dengan menghaluskan ebi? Bisa. Bisa banget. Saya ya, di resto saya menjual ebi powder karena tidak menggunakan penyedap. Jadi saya menyampaikan kasir saya minta untuk menyampaikan kepada tamu kita tidak pakai penyedap kita hanya pakai ebi. Jadi yang anti ebi maka kita tidak pakaikan ebi gitu. Nah, ebi powder cara bikinnya bagaimana? Kita beli ebi yang biasa, yang sudah asin itu, yang kering, di blender. Setelah di blender kita sangrai. Nah, disangrai dengan api kecil terus sampai garing, dibiarkan dingin, terus dimasukkan ke dalam botol-botol. Saya jual satu botol kecil 35.000 gitu. Saya bukan jualan di sini ya, saya tidak jual di sini. Tapi ebi powder itu bikin sendiri saja akan lebih untung. Karena apa? Kan Ibu Anagan bisa beli misalnya hanya seperempat kilo aja dapat banyak kok, itu awet. Ya, karena saya tidak pakai penyedap lain kecuali itu. Baik, dan bisa pilih ebi yang paling bagus menurut saya ebi Pontianak. Ya. Nah, kemudian dari Pak Eko Satriono, mungkin bisa dibantu Chef Maria untuk stop ikan kuah sayur asin. Airnya ganti saja ya dengan susu atau bagaimana? Oh, ini ada resep semacam ini di di rumah makan Santoso atau di MyStar juga kalau nggak salah ada. Sopnya kuahnya susu. Silakan, Sis. Jadi sebenarnya kalau kita bikin sup ikan itu kita bisa bikin pakai liquid apa aja. Ya, kalaupun pakai susu itu bisa, tapi kalau untuk cara masaknya tuh bukan 100% susu ya. Jadi biasanya kita pakai bukan jenis susu yang manis, tapi ada yang namanya susu cair, itu khusus untuk masak. Itu kita perbandingannya tuh susu cair, bisa juga dibandingkan dengan air putih, atau bisa juga dicampur dengan santan. Jadi itu untuk liquidnya. Kadang kalau di hotel kita ada juga yang namanya sejenis powder itu ya, hanya untuk memberi variasi warna. Jadi kalau menggunakan susu juga oke-oke aja Ibu.
nggak masalah. Yang penting susunya itu tidak berasa manis. Susu skimmer, tidak, bukan susu kental manis ya. Ada jenis yang khusus untuk masak. Atau ini Pak Eko mau memberikan masukan, jangan-jangan Pak Eko ini adalah chef, karena ada chef namanya Eko. Boleh. Ya, Pak Jadi Eko, bisa sebenarnya. bagaimana kalau Pak Eko nih di mana nih? Bisa dibuka nggak, sis, admin cari namanya Bapak Eko Satriono. Apakah Pak Eko Satriono berniat? Nah, Pak Eko saya bukakan, ask to unmute. Pak Eko apakah chef dan apakah mau memberikan masukan? Atau hanya sekedar sharing? Bertanya, Bu. Ya, hanya bertanya. Terima kasih, Bu. Oh, oke. Karena pasti pernah makan tahu, sop ikan dengan tahu dan susu ya? Betul, Bu. Iya. Ya, itu di Seafood Santosa ada. Nah, itu Ya. juga, itu biasanya dipakein susunya susu jenis Carnation ya, Kak, yang Carnation ya, Bu. Itu campur. Iya, jadi biasanya itu susunya dimasukin itu udah bersama dengan tadi sup tadi udah berasa, ya dimasukin susunya, kemudian bisa ditambahin 1 atau setengah sendok campuran liquid santan juga bisa. Jadi dia rasanya lebih gurih. Ya, kalau saya rasakan yang di rumah makan mana Pak Eko makannya? Pak Eko, halo. Lupa ingat, Bu. Oh, Telepon oke. ingat ya. Ya, jadi Pak Eko, kalau di rumah makan Seafood Sentosa di sini, itu kalau yang saya rasakan dia hanya pakai bawang putih, ya, kemudian tapi pakai daun bawang juga. Nah, lalu tetap pakai asamnya si sawi. Nah, terakhirnya mungkin baru disiram dengan Carnation. Kayaknya begitu ya. Susunya cair sis, nggak terlalu kental. Tapi Iya, enak, sama dengan tahu lagi. Asik. Jadi Bu Kenny, yang Seafood Santosa itu ya, sebenarnya sekarang chefnya ada di Lampung itu. Oh, oke. Iya, jadi Tim juga dia ya. dia satu tim sama saya, dia juga pernah cerita ya, jadi bikinnya kayak gitu. Tapi ya bisa kalau memasak menggunakan susu. Jadi kita pakainya susu cair itu yang Carnation ya, yang khusus untuk masak. Jadi susu cair. Jadi susu kenapa? Evaporate. Iya. Jadi kalau pakai susu boleh ya, Bu Kenny ya, boleh. Itu biasanya biar nggak terlalu berasa susu, kita combine lagi sama yang namanya santan ataukah kaldu. Oke. Jadi Oke, baik. Oh iya, mungkin pakai kaldu juga. Nah, ini ada pertanyaan ya Bu dari Pak Eko juga. Sambal colo-colo itu dua tadi kan disinggung ya, cabai hijau, bawang mentah, kecap bawang, perasan jeruk nipis, blender, ditanya blender, cincang halus daun mint, tanda tanya. Maksudnya gimana? Apakah di blender? Bukan di blender, bukan. Colo-colo diiris ya, sis? Jadi gini, sebenarnya varian aslinya itu dipotong kecil-kecil, dipotong ya kayak cincang-cincang gitu ya, untuk sambal col-colnya. Tetapi kalau basically mau yang orang lebih simple makannya, lebih halus, itu saya blenderin. Jadi saya blenderin baru saya campur semuanya. Nah, yang basically cabai sama apa tadi? Jeruk nipis sama kecap itu dicampur dulu. Kita bisa memasukin yang namanya tomat segar atau yang lainnya, itu potongannya kayak diiris-iris aja. Tapi basically untuk bikin sausnya itu dulu, itu semuanya saya blender halus. Jadi dia pas dia makan itu meresap di kecapnya. Terus ada pertanyaan dari Bu Wisya, itu pakai daunnya daun limau atau jeruk purut? Jeruk purut dong ya. Jeruk purut ya, saya selalu pakai jeruk purut karena memang jeruk purut tuh
Baik, rasanya beda gitu, lebih enak gitu daripada jeruk nipis atau yang lain. jangan jeruk purut tapi yang lembut juga enak, kecil. Ya. Saya jadi ikut-ikutan jawab soalnya suka masak nih. Boleh. Ibu Grisilda membantu menjawab tentang colo-colo bawangnya hanya bawang merah loh, bukan baput katanya. Terima Iya, kasih. jadi pakai bawang merah. Tapi bawang merahnya ini, Bun, saya biasanya tuh dipotong kecil-kecil, diiris, terus tomatnya diiris. Tapi biasanya saya bikinnya dulu basically sausnya. Jadi kalau yang aslinya itu mereka bikin kayak tomat, terus cabe, terus apa itu namanya kemangi, semuanya itu dipotong-potong ya. Tapi langsung dicampur dengan kecap. Jadi ngeresepnya tuh enggak ini. Jadi saya tuh selalu bikin yang namanya basic sausnya dulu. Jadi saya bikin dari kecap bangau, cabe, cabe cabe hijau itu memang saya benar-benar blender halus ya, sama apa daun, bisa daunnya dipotong halus atau di blender semuanya. Kemudian dimasukin di dalam kecap dulu. Jadi ini base sausnya. Kemudian yang bahan segarnya baru dimasukin. Jadi Oh, kita bikin base sausnya dulu. jadi base sausnya itu eh, si cabai hijau dengan kecap ya. Iya, Cabai hijaunya di blender. iya, di blender nanti yang bahan segar-segarnya itu jangan di blender, Bu, kalau colo-colo itu. Jadi yang tadi saya jelaskan itu pembuatan base dari sambal colo-colonya. Oke. Nah, ada pertanyaan begini, Chef izin tanya, bisakah ikannya tidak digoreng dulu, tapi Boleh, aja? Boleh boleh. banget. Saya kan bilang semua teknik itu bisa aja, tergantung kita seleranya. Ada yang suka ikannya di ini dulu, di apa? Digoreng dulu, baru dimasukin. Ada yang langsung. Kalau yang langsung itu make sure ikannya itu dicuci bersih, ya, dibersihin insannya, semua daerah yang bikin ikan bau amis itu mulai dari dari kepala sampai turun ke bawah perut itu harus dicuci bersih. Kalau bisa dikasih perasan jeruk nipis atau air jahe ya biar bau amisnya tuh hilang. Baik, terima kasih Sis. Nah, kemudian dari Pak Samsir, kalau orang pesisir biasanya cabai, bawang, wah ini baru bagus. Loh, kok suaranya bisa ini ya? Bisa apa? Bisa Halo? Oke. Ini Pak Samsir memberi masukan. Kalau orang pesisir biasanya cabai dengan bawang ditumbuk kasar. Kecap manis, jeruk nipis dimakan dengan ikan hiu bakar. Aduh, enaknya. Ditanam tiga piring katanya. Bu Kenny, ini saya sekalian memperkenalkan kalau ini audiensnya kalau tahu yang itu yang pemburu ikan paus di NTT ya, itu di Namalera ya daerah saya. Itu dia, iya itu ikan pausnya itu. Jadi diasinkan dengan menggunakan air laut asli. Jadi ditanam di dalam pasir. Itu sampai beberapa hari kemudian diangkut, kemudian dicuci pakai air laut karena air laut sana itu bersih ya. 100% bersih banget, nggak ada kotor tuh saya jamin. Walaupun di pinggir pasir ya, nggak langsung tenang berapa kilo kayak dari sini. Terus itu dijemur, jadi dipotong panjang, setengah matang gitu, udah setengah jemuran 1-2 hari itu digulung terus dijemur lagi sampai itu dijemur tuh kering seperti kayu. Oh, Kayu. Jadi dia itu kalau di asin dia itu seperti kayu. Jadi mau makan itu kan tradisi di sana. Mereka harus membunuh ikan hiu dan banyak orang dari luar negeri itu datang ya, orang-orang yang pecinta alam. Mereka kasih apa pengarahan tidak boleh bunuh, tidak boleh ini. Tetapi budaya itu tidak bisa dihilangkan.
Jadi mereka setiap tahun itu membunuh ikan hiu itu dengan maksud bahwa ikan hiu itu kan semakin lama dia tuh ikan paus itu dia apa berumur ya, berumur. Lebih baik dia dibunuh daripada dia mati di laut, ya dimakan sama sesama binatang mereka di laut. Jadi zooplankton. Jadi mendingan ikan ini induknya dibunuh, kemudian berguna untuk manusia. Nah, ikan tersebut kemudian diasinkan, direndam di dalam pasir, direndam oleh masyarakat itu dipotong-potong bersama masyarakat terus direndam. Ada seminggu dikeluarkan dari air laut, kemudian digantung 2-3 hari, digulung, dijemur lagi sampai seperti kayu. Lalu kalau mau dimakan bagaimana kalau seperti kayu? Pertanyaannya kan keras kan? Iya. Pertanyaan keras. Nah, cara masaknya ternyata aku baru tahu ketika aku main ke sana. Waduh, saya ke pasar saya lihat kok banyak. Aku bilang, "Ma, ini ikan apa ya?" Dia bilang, "Itu ikan gelang." Di sana panggilnya ikan gelang. Karena bentuknya seperti gelang. Gelang, iya. Lucu. Terus udah gitu dipegang keras banget. Aku bilang, "Ini direbus dulu atau gimana nih?" Ternyata enggak begini. Cara masaknya itu sebenarnya ikannya cuma dibakar. Dibakar ya sampai baunya harum, kemudian ditumbuk. Dia hasilnya tuh seperti abon. Oh, Iya, produknya tuh seperti abon. Kemudian mereka mulai masaknya apa? Cuma bumbunya sederhana sekali di sana. Cuman bawang putih, bawang merah, cabai yang banyak ditumis. Sama terasi. Plongin itu ikan. Waduh, nasi itu bisa nambah. Serius. bisa kalah. Oh, 3 piring kata Pak Samsir. Ini lebih ya dari 3 Itu, piring ya. pokoknya yang namanya ikan hiu, ikan paus itu memang luar biasa enaknya karena minyaknya terus Oh. luar biasa, enak banget. Kalau udah dikeringin Banget gitu deh. smoky banget gitu nggak rasanya tuh, Chef? Maksudnya agak-agak kayak smoky gitu. Benar, Oh, kayak aduh, gitu. Enak banget, enak banget. Pokoknya saya kalau di sana itu biasanya ditumis pakai tomat yang kecil-kecil banget. Mungkin kalau di Lampung itu ada yang bilang buat serwit itu ya, sambal itu ya. Tapi ini tomatnya kecil banget baru ditumis. Cabenya pedas banget, enak benar, serius. Aduh, nggak ada di sini ya. Lapar. Kebayang itu setahun sekali itu baru udah bisa. Iya, Oke. sih. Ini pertanyaan masih panjang nih, lumayan. Lanjut. Tapi masih bisa kok. Tinggal 10 pertanyaan. Sisa resep lainnya bisa di-share kah? Nah, sisa resep lainnya ini kan ada banyak sekali. Jika ada permintaan resep, bolehkah ditaruh di bawah, diketik, mau minta resep apa? Chef kan ada di grup. Iya, boleh. Minta aja di grup, nanti disediakan. Oke? Ya, siap. Ini Ibu Lucy bertanya, Chef Maria, kualinya merek apa? Anti lengket kah? Super anti lengket. Itu adalah kuali dari Upakara, dapur Upakara. Itu belinya di Range Market dan itu buatan Denmark. Ya, bagus sekali. Bagus sekali. Di sana adanya di Range Market. Ya, jadi dia bukan teflon tetapi semacam apa gitu. Ya, Ya, jadi dia apa itu ya? anti lengket, dia teflon anti lengket. Jadi kalau kita mau beli pen itu sebenarnya gampang sekali, mudah sekali kita ngeceknya. Yang pertama itu kita lihat dulu, balikin belakang dari panci. Itu kan ada yang bulat, ada yang bergerigi, ada macam-macam kan, bukan? Nah, Ya. itu tuh ada fungsinya. Jadi Bapak Ibu itu sebenarnya itu ada fungsinya adalah pentransferan panas. Jadi kalau ayam bundar itu biasanya panasnya dari api itu dia akan meraun bundar. Terus yang kayak ada geritir-geritir itu pemanasannya larinya nanti panasnya mengikuti alur besi itu. Kemudian kita cek lagi bagian dalamnya. Bagian dalamnya tuh ada lapisan-lapisan. Jadi nanti kita tanya, "Bu, ini lengket enggak bahannya ini?" Nah, semakin bagus itu ketika kita pakai tidak menggunakan minyak pun juga tidak lengket. Ya. Ya, kalau untuk telepon yang bagus. Nah, kita pilih juga dengan apa yang kita mau pakai. Apa untuk menggoreng atau hanya saute aja, tinggal kita pilih bentuknya aja.
terus pegangannya, gagangnya. Sebaiknya kita pilih gagang yang tidak mentransfer panas ke gagang. Jadi biasanya kalau bahan besi itu dia transfer langsung. Kalau di hotel itu ada di dalamnya tuh kayak semacam zat cair. Jadi kalau dia panas dia akan bola-bola itu akan bergerak agar tidak panas. Nah, seperti itu. Nah, merek-merek itu kan paling ada Tefal Natur itu juga bagus. Biasanya kalau cari tuh yang bagus-bagus tuh biasanya brandnya Jerman. Benar kata Ibu. Oke. Mm. Ibu Ai, mohon linknya segera dikeluarkan ya, karena ini kita sudah mau selesai, ya. Oke. Lanjut ya, Bapak Ari Kwang bertanya dari Tangerang. Izin bertanya, jika sawi asin dikeringkan, apakah asam laktat dan enzim baiknya tidak rusak atau tidak hilang? Nah, ini kayaknya Pak Sugeng deh yang jawab. Nanti saya tanyakan ke Pak Sugeng ya, nanti dijawab. Kalau pakai ebi, bagaimana dengan yang alergi seafood? Oh, jangan. Kalau yang alergi seafood, jangan pakai ebi, bahaya. Pakai mushroom aja. Oh iya, pakai mushroom aja karena mushroom mengandung ini apa sih namanya MSG. MSG natural itu ada pada tole-tole, ya pada jamur, ya pada jamur itu gurih. Jangan dipakai. Ebi itu ada ebi yang kecil-kecil, nggak gampang alergi. Tapi kalau yang alergi seafood itu, kalau ebinya dicampur sama kepala-kepalanya, hati-hati makan di Jepang. Banyak yang kuahnya itu mengandung kepala udang. Ada juga, dia sebutnya ebi apa gitu. Nah itu, suami saya langsung alergi berat ya. Nah karena ada kepalanya dan bisa bikin tekanan darah tinggi. Nah, oke, lanjut. Nama powder susunya tadi ya biasanya dari Carnation khusus untuk yang masak. Tadi Chef Maria bilang susu powder untuk ikan susu. Apakah itu skim powder? Bukan. Jadi tadi saya jelasin itu susu dipakai itu yang mereknya Carnation, yang khusus untuk masak. Jadi bukan susu manis ya, tapi itu susu bisa kita campur perbandingan bahannya. Contohnya susu kita taruh di 300 ml, kemudian kita tambahkan 200 kaldu atau bisa 200 atau 100 ml air santan pencampurannya. Seperti itu maksud saya. Jadi kita pakai susunya bukan susu bubuk. Kalau kita pakai susu bubuk atau bahan santan yang dari bubuk powder, saya sarankan Nih gue ngomong kayaknya bocor sebelum suara deh. memasukkan bahan Jadi powder itu dengan air panas kita aduk dulu. Kita aduk kalau bocor-bocor nggak sampai apa ya? tercampur rata, baru kita masukin di dalam kaldu. Kenapa saya bilang itu? Karena kalau powder itu pada saat kita langsung menaburkan ke dalam masakan kita, itu dia akan menggumpal dan hasilnya nggak bagus. Jadi nggak soft, nggak halus, terlihat itu butiran-butiran dari powder. Gitu aja ya Bu Ken. Oke, baik. Ini ada pertanyaan tentang kuali. Ya, tentang kuali. Beneran. Iya, asik nih. Emang ada chef tuh, asik ya. Kita diam doang aja. Nah, katanya chef, yang bagus itu bahannya dari apa? Ada yang dari marble, ada yang seramik, ada yang teflon. Jadi sebaiknya yang mana? Di sini Semuanya sekarang. bagus sebenarnya Bu Kenny. Kalau Ya, dibilang kualitas. bagus itu semua tergantung dari kualitasnya. Dari kita mau pakai bahan ini untuk masaknya apa dulu, pentransferan panasnya apa dulu. Jadi kalau contohnya kita diulti lagi punya sakit seperti darah tinggi atau yang kolesterol, kita butuh bahan makanan yang tidak menggunakan minyak yang banyak gitu contohnya ya. Kita bisa pilih yang keramik. Ya, jadi beda-beda. Jadi pemilihan teflon itu semua bahan itu bagus adanya karena sudah diuji untuk pentransferan panas ke bahan makanan. Tapi yang bagus itu adalah yang keramik yang kita masak tidak menggunakan minyak. Jadi itu mahal. Itu mahal banget. Mungkin itu biasanya untuk Master chef. sakit.
Ya, Iya, biasanya untuk orang salad master, namanya salad master. Itu Iya. dikoret dengan pisau, dia tidak luka sama sekali. Iya. Buatan Amerika. Nah, ada itu agennya di Puri Indah. Nasabah saya dulu, ya. Kalau mau Itu bagus. itu bisa diperkenalkan. Nanti Upakara yang jual. Salah ya. Tapi Bisa sebenarnya dikenalin. semua bahan bagus, tapi saya sarankan kalau yang untuk aluminium jangan ya. Untuk menggoreng atau memasak yang menggunakan aluminium baja yang biasa, jangan. Karena gini, pemanasannya tuh cepat. Karena minyak itu kalau sudah kena panas, dia akan pecah, udah menjadi toksin itu. Dan kita nggak tanpa kita sadari itu bisa menimbulkan kanker. Jadi Cancer, kita ya. makan makanan tersebut sebenarnya sudah ada molekul yang ada timbul di situ. Jadi sebaiknya kita pilih bahan itu yang seperti untuk teflon, tergantung pemakaiannya. Cuman saya sarankan yang untuk biasanya kan ada tuh yang panci-panci biasa yang aluminium biasa, sebaiknya jangan. Bukan saya bilang nggak bagus ya, tapi itu sebenarnya tergantung kita cara makainya. Karena aluminium itu transfer panasnya cepat banget, apalagi kalau udah minyak panas dia akan timbul asap. Nah, minyak itu udah pecah itu. Sis, ada pertanyaan bagus untuk kita semua. Dan ini kisah nyata nih. Chef Maria. Tapi yang nanya bapak-bapak nih, Pak Eko lagi. Pak Eko nih rajin masak kayaknya ya. Hebat. Boleh deh, Pak Eko. Boleh nih Pak Eko. Nah, katanya gini. Kata Pak Eko gini, Chef Maria, minta tipsnya dong untuk wajan dan teflon supaya awet. Saat pertama beli kita perlakukannya bagaimana treatmentnya supaya nggak coreng-ngoreng dan nggak mengelupas gitu loh. Oke, jadi ya betul. Sekarang saya mau ini saya sering training juga ke anak-anak ini. Kenapa? Teflon itu kan banyak kalau salah naruh aja udah tergores. Salah pakai tools yang untuk memasak juga tergores. Nah, kalau kita mau pakai teflonnya biar awet, itu yang pertama ya pada saat kita mau pakai kita panasin dulu, Bu. Jadi kita panasin, kita jangan langsung menggunakan teflon itu. Kita panasin itu dengan maksud agar semua panas itu sudah menyatu ke bahan daripada teflon tersebut. Ya, kalaupun pakai teflon kita tidak usah menggunakan minyak yang banyak. Kemudian pada saat kita biasanya masak nih, kalau udah panas-panas, langsung mau cuci itu langsung naruh di air yang panas. Nah, itu sebenarnya kita merusak lapisan yang ada. Jadi setelah selesai masak, itu dibiarin aja dulu dingin. Pada saat mencuci pun tidak sembarang menggunakan alat penyeka. Biasanya cuman pakai spons atau spons yang soft, yang halus, bukan yang butiran kasar ya. Bukan ini nggak boleh digeser. Dia cuman dilap-lap aja gitu. Setelah dibilas, jangan dibiarin kering. Jadi harus menggunakan tisu. Dilap dengan tisu. Kemudian gimana sih nyimpannya? Letaknya itu jangan ditumpuk bersama barang-barang yang lain. Itu sangat cepat dia akan tergores pada saat kita masak. Terus yang berikut adalah tipsnya memilih bahan pengaduk. Kan itu ada yang dari besi, ada dari kayu, ada yang dari fiber. Nah, kalau untuk menggunakan telepon kita pakai yang fiber sama yang kayu. Jangan pakai yang besi. Mungkin itu. Terus itu tips untuk menjaga ya supaya telepon kita tidak rusak. Nah, sesering mungkin kita kasih menyampaikan ke orang lain yang tidak yang berkecimpung dalam keluarga situ. Mungkin si A pakainya udahlah gua habis masak, bikin telur, masukin air. Jadi kita harus transfer knowledge ke semua yang menggunakan barang itu. Jadi kalau satu orang aja yang menjaga itu nggak bisa awet kecuali dia sendiri pakai. Itulah kalau untuk teflon. Nah, biasanya ibu-ibu tuh kadang kalau biar nggak hitam, dia naruh sabun di pantatnya atau di apa ya, baru dipanasin. Nah, sebenarnya bagus juga, dia tidak akan hitam, tetapi itu salah sebenarnya. Kenapa saya bilang itu? Karena sabun ini kan bahaya. Itu ada zat kimianya di dalam sabun.
takutnya itu terserap juga pada teflon tersebut, walaupun kita sudah cuci bersih. Ya, jangan sampai itu terjadi. Kalau dari saya sih cara memakainya, jadi kita nggak boleh aduk dengan menggunakan sendok atau menggunakan barang besi, itu nggak boleh. Kita cuma bisa menggunakan yang fiber sama yang bahan kayu. Mungkin itu aja yang bisa saya share sekarang. Oke, bagus sekali jawabannya. Dan satu hal di rumah pun, ini kan rumah bukan resto. Jadi di rumah pun saya selalu melarang kalau habis teflon dipakai terus dimasukin, mbak-mbak tuh suka untuk mencuci piring, mencuci sendok langsung ditumpuk-tumpuk di dalam bekas teflon, ya. Apakah Salah itu. itu salah besar, tidak boleh. Supaya mulus, makanya teflon saya mulus. Cuma saya dapat tips yang bagus hari ini. Jadi dia dibakar dulu ya, yang lama biar optimum. Jadi teflonnya tuh kayak apa ya, catnya tuh rapet gitu ya, kira-kira begitu. Sama seperti kita menggunakan panci wok yang aluminium yang tebal itu ya, harus dipanasin sampai menyala. Iya. Betul. Rahasia. Kita mendapat penghargaan nih dari beberapa teman nih, dibilang thanks Bu Kenny, Bu Jenny, dari Ari Kwang. Katanya terima kasih untuk materi yang luar biasa bagus dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan kami. Begitupun dari Sis Rena. Terima kasih banyak, kalau memang menyenangkan, senang banget kami. Nah, sekarang sebagai akhir, saya hanya mau mengingatkan kembali kepada teman-teman semua bahwa sawi ini bukan sembarang sayur. Sayur ini luar biasa. Kalau saya pernah membaca bahwa dia adalah sauerkrautnya Asia, ya, itu luar biasa, berarti bagus banget. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi kadar kolesterol, tadi menjaga kesehatan mata, meningkatkan kesehatan tulang, menjaga kesehatan kulit, ya, dan juga meredakan nyeri otot, mengontrol tekanan darah, bisa mencegah anemia, mengurangi resiko penyakit jantung, mengurangi terkena kanser. Nah, intinya dalam keadaan tidak difermentasi, ini pun bagus, jangan dilupakan, jangan cuma ingat sawi-sawi yang manis, ya, atau ingat-ingat chef yang manis, ingatlah sawi pahit ini. Ya, cuma judulnya aja sawi pahit, tapi sebenarnya kalau sudah ditumis, manisnya akan keluar. Coba deh, ya, mungkin selama ini dilupakan. Nah, alat-alatnya kata Ibu Yeni tadi, kita bikin aja sendiri sayur asin karena memang sangat menguntungkan bikin sendiri, jauh lebih murah, jauh lebih hygiene, dan jauh lebih enak. Percayalah ya kepada kepada mentor yang sudah menjelaskan kepada kita. Semua alatnya sudah ada di rumah. Garam ada, panci ada, ya. Terus tinggal plastik yang tertutup atau kaca yang tertutup dengan ini, ya, dengan beli sawinya aja 15.000 lah, coba. Coba kalau bisa secepatnya, ya, supaya jangan tertunda. Cara buatnya tadi sudah dijelaskan. Tema kita adalah 3 cara. Dengan garam aren dan jahe, dan yang dengan air kelapa atau dengan cucian beras, itu tidak langsung dipraktekkan, tapi bisa dibayangkan apa yang dilakukan mirip dengan seperti yang natural hanya dengan garam. Cuma tidak direbus, ya, tidak perlu direbus. Satu hal yang boleh saya tambahkan, ini pengalaman pribadi. Ketika kita memasukkan 4 liter sayur asin, air ke dalam ke dalam sayur yang akan dijadikan sayur asin, itu ketika sayur asinnya sudah habis, airnya kan ada. Saya mencoba untuk meletakkan kembali, tapi saya kasih tambahan garam lagi gitu 50 gram atau 20 gram aja. Jadi lagi tuh sayur asin, ya, jangan dibuang. Tetap enak, ya. Ini pengalaman pribadi. Nah,
tadi yang dengan gula aren dan jahe juga sudah diaplikasikan. Dalam menu, chef sudah memberikan penjelasan mengenai bagaimana contoh menu dari yang segar, ya, dari sawi yang pahit. Ada 2 macam tadi, rebusan yang kayak lalapan gitu. Lalapan bukan cuma di Sunda saja, lalapan ini juga katanya di NTT juga ada, tapi chef di orang Batak juga makan itu loh, rebusan itu dengan sambal kecombrang. Jadi cabe dengan bawang, ada kacang tanah, ada tomat, dan dengan kecombrang. Wow, 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 wow. Di blender pakai ini asik banget. Ingat jadi ngiler. Nah, kemudian chef juga mengingatkan kita untuk menggunakan misalkan menumis sayur dengan apa? Dengan ikan atau dengan cumi atau dengan kerang atau dengan udang bisa saja ya untuk yang sawi pahitnya. Bagaimana dengan yang sudah menjadi sayur asin? Tadi sudah dipraktekkan bahwa kita bisa menumisnya dengan mati dulu. Entek berarti San. Sumen ya? Sumen tak berarti? Air panas, maka gurihnya beda sendiri. Jadi seperti ada aroma khusus gitu ya, chef. Nah, kemudian ayam yang direbus dengan ditumis dulu sawi asinnya, kemudian merebus ayam di dalam air sayur asin yang menggunakan jahe dan sawi putih. Ya, jadi kaikut. Ya, intinya kita bicara hari ini mengenai makanan yang baik ya, teman-teman semua. Dan makanan ini tentunya sangat penting bagi kita. Kita sudah melalui semuanya ini. Dan mulai dari sawi mentah yang dilalap dan sawi fermentasi yang dilalap ya, dan juga masakan-masakannya. Jika tidak puas, bisa menanyakannya di dalam grup. Sekarang ini dibutuhkan untuk mengisi absensi bagi teman-teman supaya bisa mendapatkan sertifikat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semua cukup mendapatkan pertanyaan seputar fermentasi ini. Bulan depan kami akan ada fermentasi seri keempat. Nah, topiknya kenapa belum kita bisa sampaikan? Karena tergantung dari kesiapan apakah profesor, apakah chefnya. Karena waktunya mereka ini, chef yang terkenal seperti Chef Maria juga terkenal. Nah, itu pada umumnya waktunya terbatas ya. Jadi tergantung waktu mereka juga gitu. Bukan kami nggak mau. Lalu mengenai topik juga sama gitu. Sometimes kita mau mengundang dokter gizi, tapi dokter gizinya lagi tidak bisa karena tidak semua dokter gizi bisa berbicara baik. Ya, saya punya dokter gizi yang bukan saya, ya Upakara. Dokter gizi yang bisa menjelaskan baik dari UI. Nanti akan tampil begitu ada waktu, ya, bersamaan dengan tema mengenai fermentasi yang lain begitu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Kiranya Tuhan membalas kebaikan kita semua. Selamat malam dan sampai